Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzhaba annal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini, waktu ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang keterbatasan karena suatu hal yang memang menghendaki kita harus bertemu dengan cara yang seperti ini, tapi kita tetap bersyukur karena kita oleh Allah tetap diberi kesehatan, diberi kewarasan, kesehatan, dan yang paling utama kita oleh Allah tetap diberi keimanan, diberi hidayah. Ini adalah pemberian yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dengan demikian adanya kegiatan pada saat ini, kita memang sudah berusaha jauh-jauh hari untuk bisa terlaksananya kegiatan pengajian pada saat ini. Saking pentingnya sehingga kita berusaha untuk meluangkan waktu, kegiatan yang sepenting apapun kita tinggalkan. Bahkan andai saja saat ini saya dipanggil Pak Wali Kota pun saya tidak mau. Kenapa? Karena nama saya Muhammad Nur Salim. Sehingga kalau saya dipanggil Pak Wali Kota, ya saya tidak mau. Ini karena apa? Karena pentingnya waktu yang memang sudah kita usahakan untuk saling bertemu di dalam acara yang memang luar biasa seperti ini. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Saudara-saudara semuanya, muslimin wal muslimat yang berbahagia, beberapa waktu ini ada sebuah pergerakan yang luar biasa, aktivitas yang luar biasa, yang berubah, yang bergerak tidak seperti biasanya. Beberapa waktu yang lalu kita masih beraktivitas di pasar, kita masih leluasa beraktivitas di kantor, di sekolahan, di jalan-jalan. Tapi sekarang ini, dalam waktu-waktu dekat ini dan beberapa waktu yang akan datang, kita harus lebih banyak beraktivitas dengan keluarga kita, di rumah kita. Ini kalau kita sebagai orang iman bisa mensyukurinya keadaan ini. Kita lebih lama beraktivitas dengan keluarga, suami dengan istri, istri dengan anak, orang tua dengan anak, dan sebagainya. Komunikasi yang biasanya jarang lebih terbina komunikasinya, lebih terjalin komunikasinya, sehingga kalau kita bisa mensikapinya, kita akan bisa mengambil hikmah, manfaat, sehingga mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kesempatan ini bisa kita wujudkan dengan banyaknya kita, seringnya kita beraktivitas di dalam rumah, karena adanya situasi di mana Allah sedang menciptakan namanya virus corona. Kita tahu, saudara-saudara jemaah semuanya, muslimin muslimat, Allah menciptakan virus corona ini pasti ada hikmahnya. Tidak hanya sekedar penciptaan yang sia-sia. Kita tahu namanya virus corona itu, dia itu kasat mata, namun ada. Dia tak terlihat oleh panca indera, namun wujudnya nyata. Inilah hikmah pertama yang tak bisa kita bantah, yang ada dan wujud, tapi tidak bisa
dilihat oleh mata. Kalau ciptaan Allah saja sedemikian rupa, bagaimana bisa ada orang yang mensyaratkan Tuhan harus bisa dilihat, baru ia percaya bahwa Tuhan itu ada? Di mana letak akal pikiran mereka yang punya keinginan seperti itu? Mereka baru percaya kalau bisa melihat Tuhan secara langsung. Yang nama ciptaannya saja, yang sebetulnya ada nyata, kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita. Inilah hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dengan adanya wabah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hikmah yang lain. Jadi dengan kondisi masyarakat umum yang merasa canggih, merasa pinter, merasa teknologinya luar biasa, tapi ketika Allah menciptakan sesuatu yang sangat kecil itu, namanya virus corona itu, mereka semuanya, kita semuanya seolah-olah tidak mampu berbuat apa saja. Mayat berjatuhan. Di mana-mana ada korban dan sebagainya. Ini mengingatkan kita ketika zaman dulu ada namanya Raja Namrud dan Fir'aun. Mereka merasa orang yang paling dogdeng, orang yang paling luar biasa, bahkan mengaku diri mereka adalah Tuhan. Tapi ternyata ketika Allah menciptakan makhluk yang kecil untuk membunuhnya pun ya mampu. Namanya Namrud itu, Raja Namrud, mati oleh seekor nyamuk dalam satu riwayat, sedangkan dalam riwayat yang lain menyebutkan seekor lalat. Orang yang mengaku dirinya Tuhan, orang yang mengaku dirinya sesuatu yang luar biasa powernya, ternyata matinya hanya lewat makhluk yang sangat kecil. Fir'aun yang begitu merasa dirinya Tuhan, tapi ternyata mati hanya ditenggelamkan di air laut. Bukan dihunus pedang, bukan di senjata dan sebagainya. Itu. Ini adalah hikmah yang kedua, di mana ketika Allah menentukan sesuatu terhadap makhluknya, maka siapapun itu tidak kuasa untuk menahannya. Ini hikmah kita sebagai hambanya Allah, manusia ciptaan Allah, supaya tidak sombong bahwa semua ini ada yang mengatur, ada yang menentukan, yaitu Allah yang Maha Esa. Hikmah yang ketiga, saudara-saudara semuanya, ketika wabah melanda suatu wilayah, Allah ingin mengirimkan pesan kepada baik yang di wilayah yang terdampak wabah maupun orang-orang yang ada di wilayah luar wabah, agar mereka tahu bahwa mati ajal seseorang itu banyak caranya. Ada dengan cara Allah menciptakan wabah. Ada yang mati karena kecelakaan, ada yang dijemput kematian pada saat sedang kencan, ada yang gugur di medan perang, ada yang meninggal dunia karena faktor usia, karena memang sudah tua, sakit-sakitan akhirnya mati, atau memang seperti saat ini wabah yang melanda, ketika itu nyawa sedemikian mudahnya terenggut dari jiwanya. Nah, ini adalah hikmah di mana ketika Allah sudah menghendaki seseorang ajalnya tiba, Allah akan mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Apakah kita siap atau tidak siap? Apakah kita rela ataupun terpaksa? Kita tetap harus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saatnya telah tiba, waktunya sudah habis. Saudara-saudara jamaah semuanya, saudara-saudara yang beriman, yang berbahagia, kita harus paham, kita harus tahu bahwa semua yang terjadi, termasuk wabah, termasuk apapun yang ada di dunia ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah akan terjadi.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Seperti yang diutarakan Pak Haji Hartanto tadi. Setiap musibah yang ada di muka bumi ini, setiap musibah yang menimpa diri kita, ini semuanya sudah tertera, tertulis di Lauh Mahfudz sana, meskipun Allah belum mewujudkan kejadiannya. Dan bagi Allah demikian itu adalah mudah. Saudara-saudara semuanya, dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa semua yang ada di muka bumi ini memang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah terjadi. Kita sebagai orang yang beriman mensikapinya yang pertama, kita harus sabar. Kita harus tabah. Karena memang semua harus kita hadapi. Apa yang Allah kehendaki harus terjadi, maka kita juga harus menghadapinya dengan tabah, dengan sabar. Musibah-musibah yang memang Allah turunkan, kita hadapi dengan tabah, kita hadapi dengan sabar. Dengan ketabahan kita, dengan kesabaran kita, akhirnya dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Dengan ketabahan kita, dengan kesabaran kita, keikhlasan kita, akhirnya derajat kita dinaikkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita hadapi takdir yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan di lingkungan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa agar kita sebagai orang iman dilindungi oleh wabah ini, diselamatkan dari wabah ini. Dan selanjutnya kita berdoa agar wabah ini segera hilang di muka Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Kita yakin, dengan keyakinan kita, muqinuna bil ijabah, pasti akan diampuni oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah doa itu. Maka kita harus selalu kita berdoa, minta pertolongan pada Allah. Dan kita yakin doa kita pasti oleh Allah akan dikabulkan. Selanjutnya setelah berdoa, kemudian kita banyak sedekah. Jangan sampai situasi yang lockdown menjadikan sedekah kita menjadi shutdown, menjadi turun, menjadi terjun. Dalam kondisi lockdown memang banyak kekhawatiran di antara kita, ekonomi menjadi krisis, jual beli menjadi sepi, pekerjaan banyak yang kena PHK, sehingga seolah-olah rezeki itu betul-betul memang dibatasi oleh Allah. Sehingga kalau kita tidak punya kefahaman yang baik, kefahaman yang lebih, akan sedekah menjadi pelit. Akan sedekah menjadi aku dewe ya butuh, aku dewe ya kekurangan, aku dewe untuk coba. Padahal justru pada saat seperti inilah sedekah itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayu sedekatu afdalu, qala anta sedekah wa anta shahihun kharisun ta'mulul ghina wa tasal faqra wa la tumhil hatta idza balagatil khulqum. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, sedekah ketika engkau masih sehat, masih bisa merasakan nikmatnya dunia, antas sokiku, haris, masih ingin mengumpulkan harta, tak mulul gina watah salfakro, masih ingin kekayaan, masih takut akan kemiskinan, takut melarat, takut kekurangan, masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Itulah sedekah yang utama, yang paling utama. Jangan sampai
kita tunda-tunda sedekah kata iza balaghatil hulqum, sampai nyawa sudah di ujung tenggorokan baru kita sedekah. Pernah suatu ketika Nabi Musa ketika berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa biasa berbincang-bincang dengan malaikat, bahkan kalamullah istilahnya, bicara langsung dengan Allah pun suatu saat diizinkan Nabi Musa itu, meskipun kalau melihat Allah tidak bisa, tidak kuat. Pernah suatu saat Nabi Musa berbincang-bincang dengan malaikat. Pada saat itu kemudian datanglah seseorang pemuda berbincang-bincang minta izin sebentar kepada Nabi Musa. Setelah pemuda pergi, malaikat bertanya kepada Nabi Musa, siapa itu Musa? Dia anak buah saya, murid saya. Ada apa? Tadi ada keperluan apa? Dia ingin minta saya besok mau nikah untuk diberi doa Nabi Musa untuk mendoakan pernikahan sang pemuda tadi, esok harinya. Kemudian malaikat mengatakan, sayang sekali usia pemuda itu tidak sampai esok pagi. Dengan apa yang diberitahukan malaikat tadi, Nabi Musa ingin memberi tahu pada si pemuda itu untuk mempercepat pernikahannya. Acaranya besok diajukan malam saja, karena nyawanya tidak sampai esok hari. Tapi diurungkan niat Nabi Musa, biarlah kematian menjadi rahasia ilahi. Tapi ternyata esok harinya si pemuda itu masih hidup. Akhirnya Nabi Musa mendoakan dalam pernikahan tersebut. Bahkan hari berganti hari, tahun berganti tahun, Nabi Musa melihat si pemuda tadi sampai berumur 70 tahun. Heran Nabi Musa. Akhirnya bertemu lagi dengan malaikat yang pernah berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Malaikat, kamu kenapa membohongi saya? Ada apa? Itu pemuda itu katanya dulu kamu umurnya tidak sampai esok hari, tapi ternyata sekarang malah umurnya bisa sampai 70 tahun. Berarti kamu bohong. Oh begini, saya ceritakan Nabi Musa. Sebetulnya saya sudah akan mencabut nyawanya malam hari, tapi oleh Allah ditahan. Karena sebelum saya cabut, ternyata pemuda tadi mensedekahkan separuh dari harta benda yang dimiliki. Sehingga Allah menahan matinya si pemuda tadi sampai puluhan tahun. Nah, ini makna hikmah dari sedekah itu luar biasa seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara muslimin muslimat yang berbahagia, setelah kita bersikap yang benar tadi dengan adanya musibah yang ada saat ini, kita sabar, kita berdoa, kita banyak sedekah, yakinlah bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Tidak lama lagi pertolongan Allah akan segera datang. Hakikinya Allah kapan menolong kita, Allah yang paling tahu kapan Allah akan menurunkan pertolongannya. Kewajiban kita hanya sekedar memenuhi perintah Allah, sabar, berdoa, sedekah, tugas kita itu. Beribadah dengan cara istiqomah, Allah lah yang nanti akan memenuhi kewajiban Allah menolong hambanya Allah. Ada sebuah cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya. Dulu Nabi Nuh ketika diperintah oleh Allah untuk membuat perahu, Nabi Nuh tidak tahu, belum diberitahu bahwa nanti akan ada banjir yang memenuhi dunia ini. Nabi Nuh sekedar memenuhi perintah Allah dengan membuat perahu. Meskipun diajak oleh umatnya, dihina, dicaci maki, bahkan ketika perahunya sudah jadi, dikencingi, dibuat tempat untuk berak, tetap sabar. Karena tugas sebagai hambanya Allah, Nabi Nuh taat membuat perahu, ya sudah dikerjakan.
Dan pada akhirnya perahu itulah yang bisa menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang iman yang lain dari banjir bandang yang ada di zaman itu menenggelamkan daratan semua. Nabi Musa tidak tahu, belum diberitahu oleh Allah bahwa nanti Allah akan memberikan mujizat kepada Nabi Musa untuk bisa membelah lautan menjadikan jalan. Nabi Musa hanya sekedar mentaati peraturan dari Allah, menegakkan amar ma'ruf kepada Fir'aun, di musuh Fir'aun akan dibunuh, sehingga akhirnya terjepitlah di antara pasukan Fir'aun dengan lautan. Dan saat terjepit itulah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sehingga laut bisa terbelah. Nabi Ibrahim, beliau belum tahu bahwa ketika diperintah untuk menyembelih Ismail, Allah sudah menyediakan seekor domba yang bagus dari surga. Sehingga ketika diperintah menyembelih Ismail, itu ada perintah yang luar biasa beratnya. Seorang ayah diperintah menyembelih anak yang soleh, yang lama tidak berjumpa. Tapi karena seorang nabi yang mentaati perintah dari Allah, dia tetap melaksanakan perintah. Ketika dibawa ke Jumrah, Wula, Usta, Aqobah, masih tetap berwujud Ismail. Ketika dibaringkan mau disembelih pun masih berwujud Ismail. Baru ketika pisau mau memotong leher Ismail, Allah mengganti dengan domba yang dari surga. Jadi inilah hikmah dari kita menetapi peraturan Allah, taat peraturan Allah, Allah akan menurunkan pertolongan Allah. Kadangkala pertolongan Allah secepat yang kita minta. Kadangkala Allah memberikan pertolongan Allah dengan tempo waktu yang berkepanjangan mungkin. Bahkan seringkali Allah menolong kita pada detik-detik akhir pengharapan kita, detik-detik doa kita, detik-detik ketakwaan, baru Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita yakinlah dengan doa kita, dengan kesabaran kita, dengan sedekah kita, insya Allah kita akan segera sebagai orang iman terbebas dari apa yang menjadi musibah di negeri ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya, agar pertemuan pada saat ini lebih barokah, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma barik lana fima ataitana, Allahumma barik lana fi musawaratina, Allahumma barik lana fi majlisina. Ya Allah, berikanlah manfaat yang baik pada pengajian malam hari ini, sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita terbebas dari wabah yang sedang melanda di negara Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, sehingga kita semuanya sebagai orang iman selamat, aman dari wabah virus corona, dan semoga sebelum bulan Ramadan virus corona sudah pergi dari Indonesia dan dunia pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.